Shalom, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Selamat jumpa. Nih, tanggal 25 adalah hari Natal, Christmas Day. Kita sama-sama merayakan Natal. Dan saya percaya sukacita Natal menjadi bagian kita. Kembali kami dari gereja Sahabat di Indonesia, Jemaat Alpha Omega, kembali bersama dengan Ibu Bapak yang ada di rumah. Kita mari sama-sama memuji Tuhan, merayakan hari Natal. Hari ini sukacita Natal akan siap memberkati kita. Amin. Mari kita akan naikkan pujian Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahu. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya
Bapak, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Di hari Natal ini, kami jemaatmu bersama datang kepadamu, sungguh mengucap syukur. Kalau kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh merayakan Natal bersama keluarga kami, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya sukacita Natal, berkat Natal akan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus, Engkau beracara, ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Mari jemaat kasih Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, namun Dia bangkit bagi kita semua. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan kita akan sambung dengan Dia lahir untuk kami. Amin. Aku jalan. Aku jalan kebenaran. Sama-sama katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Amin. Baik Ibu Bapak sekalian, kita mau siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan. Pada hari Natal ini, kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti pujian ini berkata, seperti palungan, layakkanlah hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu yang terbaik untuk menyembah-Mu, sebab Engkau Raja Damai. Terima kasih. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi katakan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi katakan, seperti palungan, layakkan kami menyembah. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara pada saat hari ini merayakan Natal. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga, saudara-saudara di mana saja berada. Karena itu pagi hari ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang saya akan bawakan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan akan terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat di mana saja yang berada boleh buka Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai 20 mengatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini di hari Natal ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan tema Natal untuk khusus hari ini, yaitu Natal bukan untuk pamer. Natal bukan untuk pamer. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Natal bukan untuk pamer? Karena Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal seringkali diidentitaskan dengan sepatu baru. Identik dengan baju baru. Natal identik dengan rambut baru. Rambut juga identik dengan korden baru. Natal juga identik dengan cat rumah yang baru. Natal identik juga dengan rumah baru. Natal juga identik dengan hadiah-hadiah yang indah-indah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Natal itu identik dengan pengeluaran sebenarnya. Karena itu tidak heran kalau di setiap hari Natal itu muncul pertengkaran-pertengkaran antara orang tua dengan orang tua, antara anak dengan orang tua, hanya karena ingin semuanya baru, sepatu baru, rambut baru, baju baru, rumah cat baru, korden baru, spray baru, dan macam-macam semua yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kali ini saya mengatakan bahwa Natal bukan untuk pamer. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebenarnya apa manfaat Natal bagi kita orang percaya? Apa manfaat Natal bagi kita anak-anak Tuhan? Apa manfaat kita merayakan Natal? Di dalam Lukas pasal yang kedua ini, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, beberapa manfaat Natal bagi kita. Ketika kita merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, kita melihat beberapa manfaat yang kita bisa lihat di sini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Natal, merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus itu. Kita merayakan Natal berarti menghadirkan penghiburan. Natal itu orang merayakan Natal berarti menghadirkan penghiburan. Para malaikat diutus untuk apa? Untuk memberitakan, bahkan sekaligus menghibur. Malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menghibur para gembala yang berada di padang gurun sana menggembalakan domba-domba mereka.
Kita bisa melihat sini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya sebelum terjadi pun Maria juga diberitahukan oleh malaikat bahwa dia dihiburkan pada masa itu. Dan karena itu siapa saja yang dihibur oleh para dihibur oleh para malaikat ini? Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa para gembala ini adalah orang-orang biasa yang dihiburkan oleh para malaikat. Namun juga kita melihat sini bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Orang-orang yang hidupnya sederhana, orang-orang yang memang hidupnya ada di padang gurun sana menggembalakan domba-domba mereka. Namun Tuhan memperhatikan mereka, menghiburkan mereka. Natal juga Bapak Saudara, orang-orang yang dihiburkan termasuk juga mewakili kita. Orang-orang sederhana, bahkan juga ada para wanita. Pada masa itu, para wanita tidak dihargai. Karena itu Maria juga mengalami hal seperti itu. Natal, menyambut Natal, menghiburkan. Bahkan menghiburkan mereka yang susah, mereka yang terbuang, mereka yang mungkin saja tidak diperhatikan, mereka yang terpinggirkan. Ternyata merayakan Natal bukan untuk pamer segala yang baik, segala yang baru, tetapi menghadirkan penghiburan bagi mereka yang papa, mereka yang mungkin sedang melarat, mereka sedang membutuhkan penghiburan oleh karena mereka kesepian. Mereka juga membutuhkan perhatian oleh karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Karena itu Bapak Saudara, Natal yang pertama, Natal berarti menghadirkan penghiburan. Penghiburan itu bukan saja bersifat secara jasmani, tapi juga penghiburan itu harus secara rohani. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengatakan bahwa Natal bukan untuk pamer, tapi Natal itu merupakan menghadirkan. Natal berarti menghadirkan penghiburan yang sejati, yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari sorga, yaitu penghiburan rohani, di mana orang yang susah dihiburkan, orang yang sakit dihiburkan, orang yang lemah dihiburkan, orang yang kekurangan dihiburkan. Dan ini menunjukkan Bapak Saudara, Natal yang sesungguhnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan Natal, berarti kita menghadirkan penghiburan. Yang kedua, Natal bukan untuk pamer, tetapi Natal berarti identik dengan kesederhanaan. Natal berarti identik dengan kesederhanaan. Itu ada di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-6, ayat yang ke-10, Bapak Saudara, di dalam pasal 2 ayat 6, ayat 7, ayat 11, ayat 12. Jelas di sana. Natal berarti identik dengan kesederhanaan. Ayat 11 dikatakan firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-6 sebelumnya, ayat yang ke-6 dan ayat 7, apa yang dikatakan oleh malaikat? Di sana dikatakan, ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini menunjukkan bahwa Yesus lahir di dalam dunia bukan dilahir di tempat yang megah, tempat yang baru, tetapi ini di tempat yang sederhana. Tempat yang sederhana. Yesus yang agung, dia yang Tuhan, hadir melalui kelahirannya di tempat yang sederhana, tempat yang memang tidak layak. Tapi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yesus lahir di tempat yang sederhana, yaitu kandang domba. Dibungkus dengan kain lampin, ditidurkan di dalam palungan. Dia bukan ditidurkan di tempat sofa yang empuk. Dia tidak ditidurkan di suatu tempat yang di dalam istana. Di sana tempatnya mewah. Tidak. Tapi ditaruh di palungan. Dia bukan dibungkus dengan suatu pakaian yang mewah, yang mahal. Tetapi di sini katakan bahwa ia dibungkus dengan kain lampin. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan Tuhan yang agung itu hadir di dalam dunia ini untuk memberikan teladan contoh bagaimana hidup kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan. Karena itu merayakan Natal Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita merenungkan cara Tuhan hadir di dalam dunia ini dengan kesederhanaannya, itu menunjukkan bahwa pengikutnya hidupnya
bukan untuk memegahkan diri, tetapi coba merenungkan kesederhanaan Tuhan hadir di dalam dunia. Dia yang penuh kemuliaan itu hadir di tempat yang sederhana, lahir juga di tempat yang tidak layak. Seorang anak raja agung tidak layak ia lahir di kandang domba. Tetapi itulah Tuhan kita. Ketika Natal, dia lahirlah di tempat yang memang tidak pantas bagi seorang anak yang agung ini. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita merayakan Natal. Coba renungkan, apa yang Anda lakukan ketika engkau merayakan Natal? Berapa harga sepatu baru Anda? Berapa harga baju baru Anda? Berapa mahalnya Anda mencukur rambut sehingga kepalamu rambutmu menjadi baru? Cat rambut yang baru. Berapa harganya di salon? Hari ini kita diajak, dan kita diajar oleh firman Tuhan untuk merenungkan cara kehadiran Juru Selamat yang agung itu. Bahwa ia hadir di tengah-tengah kesederhanaan untuk memberi teladan kepada kita. Bahwa apapun yang kita miliki sebenarnya gak ada nilainya di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan contoh bahwa Natal itu adalah Natal yang identik dengan kesederhanaan dalam hidup ini. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh semuanya. Tetapi bukan untuk memegahkan diri kita, untuk pamer bahwa kita ini luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa kita merayakan Natal. Itu berarti hidup di tengah-tengah dunia ini dengan kesederhanaan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kita adalah Juru Selamat, tetapi dia hadir dalam kesederhanaannya itu. Bahkan dia mati pun di tempat yang begitu hina. Itulah Tuhan yang agung. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat firman Tuhan. Natal bukan untuk pamer. Natal itu identik dengan kesederhanaan. Natal itu identik dengan penghiburan. Nah, itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Langkah yang ketiga atau manfaat merayakan Natal. Yang ketiga, Natal identik dengan kesaksian orang percaya. Ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 2 dikatakan, ayat yang ke-17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, para gembala ketika merayakan Natal berjumpa dengan bayi itu. Mereka tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi mereka menyaksikannya, bersaksi kepada orang, sehingga menyebabkan orang heran apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Jadi Bapak Saudara, Natal identik dengan kesaksian orang percaya bahwa mereka adalah pengikut Tuhan. Sikap para gembala, mereka bersaksi, mereka orang-orang yang sederhana tetapi membuat orang heran. Itulah tampilan sesungguhnya merayakan Natal. Tampil dengan sederhana, tetapi menggetarkan hati orang, sehingga orang berpikir, orang mencari tahu, orang menjadi heran apa yang terjadi dengan orang-orang percaya itu. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para gembala memberikan contoh dan teladan bagi kita, bagaimana sikap ketika kita berjumpa dengan bayi Natal itu. Berjumpa dengan bayi Natal itu berarti ada kesaksian hidup, sehingga orang melihatnya, orang menjadi heran, orang bertanya-tanya, lalu kemudian orang berjumpa dengan Tuhan, yaitu Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana hidup saudara saat ini merayakan Natal? Sekarang Anda merayakan Natal. Apakah di akhir tahun ini Anda sudah membawa berita ini kepada orang? Berapa orang yang kau bawa dalam kehidupan kesederhanaanmu, dalam kehidupan, dalam kesaksianmu? Berapa orang yang bawa jiwa kepada Tuhan? Yesus datang, dan para gembala menjadi contoh bagaimana merayakan Natal itu, yaitu identik dengan orang-orang yang bersaksi
Mereka tidak takut, mereka tidak malu, mereka tidak menyangkal dia, tetapi justru mereka berkata, kami sudah berjumpa dengan juru selamat yang dijanjikan itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita melihat manfaat merayakan Natal. Merayakan Natal itu berarti bahwa Bapak Ibu Saudara, kita melihat itu. Firman Tuhan menolong kita bahwa merayakan Natal manfaatnya adalah menghadirkan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Yang kedua, merayakan Natal itu identik dengan kesederhanaan. Merayakan Natal manfaatnya juga adalah berhubungan dengan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Dimanapun Anda berada hari ini, berdoalah supaya Anda juga memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan kesaksian hidup Anda. Bahwa Anda membuat sesuatu dengan Tuhan. Banyak orang diselamatkan, dimenangkan, bahkan dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini manfaat yang ketiga merayakan Natal. Bukan untuk pamer, tetapi yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat, merayakan Natal. Bahwa Natal itu identik dengan sukacita surgawi. Natal itu identik dengan sukacita surgawi. Ada di dalam ayat yang ke-10, ada di dalam ayat yang ke-14, dan ada di dalam ayat yang ke-20. Bagaimana ayat 10 kita bisa melihat di situ Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat Natal itu berhubungan dengan identik dengan sukacita surgawi. Dan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan, sukacita bagi seluruh bangsa. Ayat 14. Lalu kemudian bersama-sama dengan malaikat itu bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-20, para gembala mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, segala sesuatu yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Natal itu identik dengan sukacita surgawi. Natal itu identik dengan sukacita surgawi. Ini bukan sukacita sembarang di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita harus dari sorga. Kenapa bukan dari dunia? Sebab sukacita dari dunia hanya sementara. Sukacita dunia adalah materi yang sifatnya fana, sifatnya sementara. Uang kita butuh, jabatan, pangkat itu butuh, mobil, motor kita butuh, rumah kita butuh. Tapi itu semua sifatnya hanya sementara, fana, tak kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya Natal surgawi adalah Natal yang menimbulkan sukacita surga yang meluap dari dalam batin ini, yang pada akhirnya memberkati banyak orang, sehingga sukacita baik pribadi, dalam keluarga, dalam hubungan kita dengan orang lain, ada tampak sukacita surgawi bahwa kita benar merayakan Natal. Bahwa Natal itu adalah Natal tanda identik sukacita yang berasal dari surga, bukan berasal dari dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan hari ini, Anda bersukacita karena sepatu baru, Anda bersukacita karena baju baru, Anda bersukacita karena rumahmu baru, Anda bersukacita karena mobilmu baru. Saya mau katakan, itu perlu, tetapi tidak bersifat kekal. Yang bersifat kekal adalah sukacita yang berasal dari Tuhan, yang membuat engkau hidup biasa, tetapi engkau menikmati suasana surgawi, di mana sukacita itu bisa mengimpartasi banyak orang diberkati melalui hidup saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manfaat daripada merayakan Natal, saya mau katakan, rayakanlah Natal dengan saling menghiburkan saudara dan saudari yang mungkin sedang ditimpa oleh banyak masalah, pergumulan, persoalan, sakit penyakit. Hadirkanlah penghiburan itu bagi mereka. Rayakanlah Natal dengan kesederhanaan, tetapi mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Biar sederhana saudara, tetapi kesederhanaan itu mendatangkan, menghadirkan
kemuliaan bagi Allah. Orang lain diberkati. Natal memberi semangat buat saudara dan saya rajin bersaksi membawa jiwa baru bagi kerajaan Allah. Beritakan bahwa juru selamat itu lahir untuk orang lain dan saudara yang lain diselamatkan, dibebaskan dari belenggu dosa, kebiasaan-kebiasaan lama. Natal itu membebaskan orang dari setiap belenggu dosa, tapi juga karena kesaksian anak-anak Tuhan. Bawa dan hadirkanlah sukacita surgawi Natal itu dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam hidup beribadah. Hadirkanlah sukacita surgawi itu ketika engkau berada di lingkungan di mana engkau berada. Rayakanlah Natal itu, tapi engkau menghadirkan sukacita surgawi. 4 poin ini akan menolong kita bahwa Natal bukan untuk pamer, tapi Natal itu menghadirkan sukacita surgawi yang memberkati banyak orang. Haleluya. Amin. Persembahan pujian, Oh Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For on your knees,
Tuhan, Ibu Bapak sekalian, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Dan mari di sukacita Natal ini, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Kita mau menabur benih kepada Tuhan dengan ucapan syukur di hari Natal ini. Saudara berikan persembahan bisa di rekening yang sudah tertulis di layar Ibu Bapak sekalian. Nomor rekening dari Gereja Sahabat di Indonesia, Jemaat Alpha Omega. Puji Tuhan. Mari saudara berikan persembahan, bisa mentransfer, dan kita berdoa sebelum kita berikan persembahan. Bapak, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan saat ini Bapak, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Di sukacita Natal ini, biar kami memberikan dengan penuh sukacita hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapa, mari kita sama-sama naikkan pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, serta menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, serta menciptakan semuanya. Yesus Kristus Sang Penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, oh haleluya, amin. Haleluya, amin, amin. langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, serta menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, oh haleluya, amin, haleluya, amin. haleluya. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan puji-pujian. Mari kita masuk di dalam doa syafaat di hari Natal ini. Kita mendoakan jemaat dan mendoakan keluarga kita, mendoakan bangsa dan negara kita. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Terima kasih juga untuk puji-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami merayakan Natal bersama ya Tuhan. Meskipun masing-masing kami ada yang di rumah, kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menjangkau kami sekalian. Hati kami dijangkau oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Hati kami dijangkau oleh puji-pujian. Hati kami dijangkau oleh karena kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada hari ini. Tuhan memberkati umat-Mu, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, masa depan jemaat-Mu, masa depan anak-anak dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan perayaan Natal tahun ini. Kami berdoa Tuhan tolong sehingga perayaan Natal tahun ini berjalan dalam pimpinan dan juga tuntunan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan perayaan Natal dimanapun di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan tolong, baik yang ada di kota, di pedalaman, di desa-desa, di kampung-kampung, kami berdoa Tuhan perayaan Natal ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman Tuhan yang ditaburkan, kiranya firman itu menjangkau setiap hati di hari raya Natal ini, menjangkau orang-orang yang membutuhkan keselamatan yang pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk situasi keamanan, politik, hukum, dan juga ekonomi. Kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan mengendalikan situasi bangsa kami. Pimpinan-pimpinan kami, Bapak Jokowi bersama Pak Mahfud Amin, kiranya Tuhan menolong mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan berikan mereka hikmat ketika mengambil keputusan. Kami menyerahkan para menteri kabinet Indonesia Maju, kiranya Tuhan juga tolong ya Bapak, sehingga mereka tidak tergoda dengan berbagai macam godaan, sehingga jatuh di dalam berbagai macam kesulitan, korupsi. Kami berdoa Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk TNI Polri. Kami mohon supaya mereka ada kerjasama untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan COVID yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa sebentar lagi penyakit ini, bahkan virus ini akan lenyap dari negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan yang menolong. Bahkan kami berdoa untuk para perawat, dokter, dan juga ya Tuhan pasien-pasien. Kami berdoa Tuhan yang menolong mereka, menguatkan mereka, melindungi mereka. Terima kasih Bapak. Jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada hari ini, Tuhan menuntun mereka, memberkati umat-Mu, dan Tuhan juga memberkati setiap rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memasuki tahun depan, dan beberapa hari lagi ke depan Tuhan menuntun dan membimbing kami. Kami mengucap syukur untuk doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita masuk di dalam doa penutup pada pagi hari ini. Untuk jemaat dimanapun Anda berada hari ini, kau boleh mengangkat hatimu dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Akhir dari ibadah Natal hari ini ya Tuhan, kami mohon kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu menjangkau setiap umat-Mu di mana saja berada hari ini. Karena itu berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati umat-Mu. Karena itu jemaat Tuhan di mana saja engkau berada hari ini, bila engkau mengangkat hatimu dan menerima berkat Tuhan, kiranya berkat nikmat kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyataan daripada Allah Roh Kudus, kiranya di dalam Tuhan Yesus menuntun engkau hari ini, hari Natal, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. And Happy New Year. Sama-sama kita salam satu dengan yang lain, atau kalau jaga jarak kita salam pakai gini aja. Oke, pakai siku. Mari, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas.
God bless you.